Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana Hidayat, NIM 17023114, jurusan Sendra Tasik, akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yaitu tentang di sini ada dua tugas. Yang pertama yaitu bikinlah sebuah konsep penelitian dengan model rancangan PTK yang diawali dengan latar belakang masalah dan solusinya, sehingga Anda dapat memberi judul tulisan Anda itu, dan boleh juga berangkat dari sebuah judul yang dijabarkan dalam sebuah konsep dan rancangan penelitian atau Yang kedua, bikinlah sebuah konsep penelitian dengan model rancangan pembelajaran yang diawali dengan latar belakang masalah dan solusinya, sehingga Anda dapat memberikan judul tulisan Anda itu, dan boleh juga berangkat dari sebuah judul yang dijabarkan. Yang pertama, saya akan mengemukakan tentang kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran kesenian disebabkan tenaga pengajar yang mengabaikan siswa yang daya tangkapnya kurang. Latar belakang masalah. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Peran guru menjadi kunci keberhasilan dalam misi pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selain bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan menciptakan suasana kondusif yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan di kelas. Pendidikan kesenian di sekolah bertujuan untuk memberikan pengalaman nilai-nilai keindahan kepada siswa, sehingga mereka dapat dibentuk menjadi manusia yang utuh, memiliki kemampuan berpikir serta perasaan yang seimbang dan harmonis. Semua itu akan mempunyai arti yang pasif dan kehidupan. Para siswa di sekolah diharapkan dapat menikmati, mengagumi, dan mencintai atau mempunyai apresiasi atau orientasi tentang karya-karya seni yang sifatnya nasional dan kedaerahan. Namun, pada zaman ini masih banyak siswa yang masih susah untuk memahami penjelasan guru dalam saat mengajar di kelas, sehingga siswa kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Terkhusus mata pelajaran seni budaya, banyak dari siswa yang belum mengetahui apa bakat kreativitas yang ada di dirinya. Karena sulitnya siswa memahami apa yang dijelaskan oleh guru, dan juga guru yang tidak bisa menarik perhatian siswa untuk tertarik pada pelajaran seni budaya. Namun, pertanyaan yang muncul sekarang, apakah media yang digunakan oleh guru dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal? Maka, dari itulah penulisan tertarik untuk melakukan penelitian siswa dan guru dalam PTK dengan judul kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran kesenian disebabkan tenaga pengajar yang mengabaikan siswa yang daya tangkapnya kurang. Rumusan masalah. Bagaimana mengatasi siswa yang daya tangkapnya kurang di SMP Si Junjung? Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat semua siswa dalam menguasai mata pelajaran seni budaya di SMP Si Junjung? Apa faktor penunjang dan penghambat dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar seni budaya di SMP Si Junjung? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui cara mengatasi siswa yang daya tangkapnya kurang. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan supaya meningkatkan minat siswa dalam menguasai mata pelajaran seni. Yang ketiga, untuk memperoleh
data dan informasi mengenai faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar seni budaya. Lanjutkan. Bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Pertama, tinjauan pustaka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tenaga pendidik mengabaikan siswa yang daya tangkapnya kurang. 1. Guru tidak memperhatikan siswa secara menyeluruh. Tentu setiap peserta didik memiliki perbedaan karakteristik tentang gaya belajarnya. Nah, kita tidak bisa memaksa gaya mengajar guru harus bagi peserta didik. Maka sebagai seorang tenaga pendidik yang baik, kita harus bisa memperhatikan siswa secara menyeluruh. Ingatlah bahwa setiap peserta didik memiliki keahlian yang berbeda-beda dalam menguasai pelajaran. Untuk itu, teman-teman pendidik sangat perlu memberikan motivasi dan inspirasi kepada para peserta didik untuk memperdalam pelajaran yang dikuasai dan disukai. Jika kita memaksa, kemungkinan besar kemampuan peserta didik hanya berada di tengah-tengah. Tanpa keahlian pasti amanah. Kita sebagai pendidik akan mendidik mereka untuk menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang kedua, merasa diri paling pandai saat di dalam kelas. Hal ini akan menyebabkan para siswa menjadi tidak enak dan nyaman untuk belajar. Seharusnya, sebagai tenaga pendidik yang baik, kita harus bisa jujur tentang segala aspek dan memberi kesempatan untuk siswa untuk menjawab maupun memberi saran. Yang keempat, tidak peka dengan perilaku peserta didik yang membangkang ketika sedang belajar. Dalam pembelajaran di kelas, teman-teman pendidik berharap dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Mereka senang jika mendapat pujian dari guru dan perasaan kecewa jika kurang diperhatikan. Sayangnya, kebanyakan di antara kita sering mengabaikan perkembangan kepribadian peserta didik, serta lupa memberikan pujian kepada mereka yang berbuat baik dan tidak membuat masalah ketika sedang belajar di kelas. Biasanya, guru lebih sering memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidak di kelas, ataupun tidak memperhatikan pelajaran. 5. Mengabaikan perbedaan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik. Mereka memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan lingkungan membuat peserta didik berbeda dalam aktivitas, kreativitas, intelijensi, dan kompetensinya. Dalam hal ini, teman-teman pendidik juga harus memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan harus diarahkan kembali. Memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Pembelajaran yang baik dan efektif adalah yang mampu memberi kemudahan belajar secara adil dan merata, tidak diskriminatif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi secara optimal. Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru dan hak peserta didik untuk memperolehnya. Bab 3, hasil penelitian dan pembahasan. Pengajian hasil penelitian. Melalui wawancara dengan beberapa siswa, dapat diketahui bahwa motivasi siswa dalam belajar seni budaya masih kurang karena guru hanya memaparkan materi dengan metode ceramah saja, mengakibatkan banyak siswa yang tidak mengerti materi tersebut. Kadang kala mereka merasa bosan belajar dengan hanya mendengarkan materi melalui metode ceramah saja, tetapi ketika mereka diberikan materi praktek, mereka terlihat sangat bersemangat dalam belajar seni budaya. Motivasi siswa terlihat lebih meningkat setelah belajar praktek dibandingkan ketika hanya mendengarkan materi dengan metode ceramah. Dan siswa yang kurang menangkap, dia
juga dapat memahami dengan secara baik. Siswa yang mengikuti materi seni budaya berpendapat bahwa seni budaya adalah salah satu hasil karya yang dibuat oleh manusia yang lahir melalui 3 tingkatan aktivitas, yakni kualitas, material, dan warna dalam bidang dasar atau datar. Sedang menurut beberapa siswa lainnya, model pembelajaran yang diterapkan oleh guru sangat bervariasi. Misalnya, model pembelajaran kelompok, pemberian tugas, dan praktek seperti menari, menggambar, dan memainkan alat musik. Manfaat yang diperoleh setelah belajar seni budaya, mereka dapat mengetahui berdasarkan survei, upaya meningkatkan motivasi siswa dalam belajar seni budaya di SMP Sijunjung. Faktor penunjang. 1. Tersedianya tenaga guru yaitu guru tari, musik, dan seni rupa yang kreatif yang bisa membawa siswa tertarik kepada pelajaran seni budaya dan tidak mengabaikan siswa yang daya tangkapnya rendah. 2. Tersedia satu ruang kesenian. Lingkungan keluarga siswa cukup mendukung pelajaran seni budaya. Tersedianya media pengajaran seperti tape recorder, VCD sebagai macam contoh lukisan, beberapa video rekaman pementasan tari musik. B. Faktor penghambat. Alokasi waktu pada mata pelajaran seni budaya sangat terbatas. Jadi, anak-anak yang daya tangkapnya rendah itu tidak dapat memahami secara merata. Lalu yang kedua, keterbatasan alat peraga. Yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam belajar seni budaya. C. Upaya-upaya yang dilakukan melengkapi alat peraga, lalu mencoba memperhatikan anak secara menyeluruh, memberikan jam praktek tambahan pada sore hari, menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa, misalnya model pembelajaran kelompok dan pemberian materi di sela-sela demonstrasi. Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan metode ceramah, siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Beberapa dari siswa melakukan aktivitas lain selain belajar dan mendengarkan materi yang disampaikan. Hal ini juga disebabkan tempat duduk siswa yang sangat berjauhan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga siswa tidak dapat berdiskusi dengan temannya. B. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dilakukan evaluasi untuk menemukan strategi pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa SMP Sijunjung. Permasalahan ini ditemukan penulis pada saat mengadakan penelitian yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya motivasi siswa dalam belajar seni budaya dan semakin banyaknya siswa yang dapat menangkap pelajaran dengan baik. Salah satu cara sederhana yang dilakukan dalam mengurangi metode ceramah yaitu dengan menerapkan metode demonstrasi yang diselangi dengan pemberian teori yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan atau sedang metode demonstrasi yang diterapkan sangat mendukung meningkatkan motivasi siswa dalam belajar seni budaya karena siswa lebih cenderung dalam membuat suatu karya atau mencontoh dan mempelajari apa yang diperhatikan. Praktek tari saman misalnya. Tersedia tenaga pengajar yang kompeten juga sangat membantu meningkatnya motivasi siswa dan bagaimana siswa itu dapat menangkap pelajaran dengan baik. Selain itu, tersedianya satu ruang kesenian. Lalu penutup, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tentang upaya meningkatkan motivasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya meningkatkan motivasi siswa yang kurang dapat menangkap pelajaran dengan baik dalam belajar seni budaya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam memperhatikan siswa yang kurang dapat menangkap pelajaran dengan baik. Faktor penunjang dalam upaya meningkatkan motivasi siswa yaitu tersedianya tenaga guru, tari, musik, seni budaya, seni rupa, dan kebutuhan lainnya. Keterbatasan yang kedua adalah saran. Dari hasil
pemaparan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut. Guru haruslah memperhatikan semua siswanya secara menyeluruh, dan juga memberikan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi anak murid jadi tidak bosan untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anak yang hanya bermain di dalam kelas. Lalu perlu diadakannya jam tambahan untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran tersebut. Baiklah, itulah hasil dari penelitian saya. Lalu saya akan melanjutkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang pengaruh penerapan metode tutor sebaya dalam pembelajaran tari kreasi tradisional di SMP Negeri 38 Sijunjung. 1. Latar belakang masalah. Proses belajar mengajar sangat diperlukan dan harus menggunakan metode yang tepat karena proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan siswa untuk mencapai suatu keberhasilan. Hasil belajar siswa pada saat ini, proses belajar mengajar sudah seharusnya berfokus pada siswa. Guru tidaklah dominan dalam proses belajar mengajar tersebut. Guru hanya sebagai fasilitator untuk siswanya, sedangkan siswa yang dituntut untuk aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sedangkan saat ini yang saya lihat dalam proses pembelajaran terlihat bahwa siswa menganggap pelajaran seni tari membosankan. Penyebab lain adalah karena sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti tidak adanya ruangan untuk latihan untuk siswa berlatih. Sementara pelajaran seni tari wajib diajarkan pada siswa, sementara pelajaran seni tari disajikan dalam pelajaran seni budaya hanya 2 jam efektif setiap minggunya. Jika kondisi dibiarkan terus berlangsung lama, maka siswa tidak akan pernah menguasai materi ajar seni tari dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan metode yang dapat untuk diterapkan kepada peserta didik di SMP sehingga pembelajaran tari tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu, salah satu cara yang bisa meningkatkan agar siswa dapat belajar dengan baik dan menguasai materi ajar seni budaya dengan memandirikan siswa dalam belajar seni budaya, khususnya seni tari. Untuk tujuan ini diperlukan suatu metode yang sesuai. Dalam hal ini diberikan suatu metode, yaitu metode tutor sebaya, karena yang menjadi tutor dalam teman seumuran sebaya tentu memungkinkan interaksi siswa lebih intensif, karena dengan melihat temannya bisa menjadi tutor, maka menimbulkan rasa persaingan dan juga tutor sebaya melihatkan mandiri secara psikologi. Dengan metode tutor sebaya yang lebih banyak menuntut para siswa dan lebih aktif ini, penulis berkeyakinan bisa mengatasi kendala dalam pelajaran tari. Selain siswa tidak harus sekaligus bertanya pada guru, mereka juga bisa menghilangkan rasa canggung, terutama bagi yang memang belum bisa sama sekali menerima dengan membagi beberapa siswa untuk tutor dengan temannya yang lebih mampu, maka kesempatan bertanya dan berlatih juga lebih banyak. Dengan dasar alasan dan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti ini, penerapan metode tutor sebaya dalam pembelajaran tari kreasi tradisional di SMP Negeri 38 Sijunjung. Ya, B. Identifikasi masalah atau variabel. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1.
tidak ada pendekatan dalam pembelajaran seni tari di SMP Negeri 38 Sijunjung yang merangsang belajar aktif. Aktivitas siswa rendah karena guru cenderung menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran seni tari. Yang ketiga, penerapan metode tutor sebaya pada pembelajaran seni tari tradisional. C. Teknik pengumpulan data. Observasi adalah kegiatan atau pengamatan yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Studi pustaka, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, mengumpulkan teknik dokumentasi. Tes penampilan, untuk mengetahui kreativitas dan belajar psikomotor, maka dilakukan tes keterampilan terhadap siswa. D. Jenis penelitian dan desain penelitiannya. Desain penelitian, pembelajaran seni tari, lalu dengan kelas kontrol kelas 8D, lalu menggunakan kelas eksperimen kelas 8C. Di kelas 8D pembelajaran pada kelas kontrol 8D pembelajaran seni tari dengan pendekatan konvensional. Kelas eksperimen kelas 8C pembelajaran seni tari dengan penerapan metode tutor sebaya. Hasil. Jadi hipotesis, berdasarkan kerangka teori di atas, maka hipotesis dapat yaitu H0 tidak dapat. Jadi kesimpulannya di sini, dengan menggunakan metode tutor sebaya, murid-murid akan lebih tertarik dalam belajar seni budaya, dan murid-murid juga akan lebih aktif dalam belajar seni budaya karena dia dapat bertanya dengan teman sebayanya. Seperti itu. Jadi sarannya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.